Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengolahan bahan non-logam. 1. Asbes. Asbes ditemukan di dalam berbentuk serabut atau serat halus sebagai pembuluh di antara karang-karang yang terdiri atas asam kersik dan silikat magnesium. Cara memperoleh asbes adalah dengan menghancurkan batu-batu karang hingga memperoleh serat-serat untuk dibuat asbes dan dipintal menjadi benang, yaitu sifat asbes. Tahan api dan tidak dapat terbakar, berwarna abu-abu perak, massa jenis 2,9/3 dan titik cairnya 1500 derajat Celcius. Yang kedua, plastik. Bahan dasar plastik adalah arang, minyak bumi, gas bumi, garam, dan air. Plastik dibuat secara sintetis, bersifat plastik dan mudah dibentuk, yaitu sifat mudah terbakar, ringan, kuat, tahan kat kimia, tahan air, tahan korosi, dapat dicetak dengan baik pada suhu rendah. Kaca dibuat dengan cara mengolah bahan dasar seperti pasir, kuarsa, dan bahan tambah lainnya, soda, potas, kapur, dan timbel. Pada dapur, cawan tahan api yang dipanaskan dengan gas sampai suhu 2000 derajat Celcius. Kaca bening banyak digunakan untuk jendela, kaca pirek, dan kaca yang tahan perubahan suhu digunakan untuk alat-alat untuk laboratorium. 4. Keramik dibuat dari bahan kaolin tanah liat pilihan, dibentuk dengan cetakan dan dibakar dengan suhu 900 sampai 1200 derajat Celcius. Keramik mempunyai sifat tahan perubahan suhu, keras getah, dapat pecah, daya sekat tinggi, tidak dapat diubah bentuk, tahan perubahan kimia, dan tidak menghisap air. Karena sifatnya itu, keramik digunakan untuk lantai, bahan isolasi listrik, sekring, dan batu tahan api. 5. Statis adalah semacam keramik yang dibuat dari serbuk batu lemak yang dipres dengan tekanan tertentu dan dibakar sampai suhu dan waktu tertentu sesuai kebutuhan. 6. Kertas atau karton. Kertas dibuat dari bahan pulp yang dipres atau di-roll dan dipanaskan hingga menjadi lembaran tipis. Kertas dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kertas dan karton dari campuran serat, kertas parafin dicelupkan ke parafin atau lilin, kertas kertas basah dan dipres. Sifat kertas parafin agak lunak bila dibandingkan dengan kertas prespan. Kertas prespan bersifat keras dan berwarna abu-abu. 7. Karet. Batu bara berasal dari alam, itu tumbuh-tumbuhan yang tertimbun tanah dalam waktu yang lama dan mengalami proses pembusukan secara lambat sehingga unsur-unsur tersebut menjadi gas CO2 dan H2O, dan sisanya berupa zat arang dalam jumlahnya yang banyak dan beratnya menurun. Sifat batu bara mengandung unsur zat arang, karbon, zat air, hidrogen, belerang, gas abu. Kalor atau panas yang dihasilkan oleh batu bara tergantung unsur C, H, dan S. 8. Batu bara berasal dari alam, yaitu tumbuh-tumbuhan yang tertimbun tanah dalam waktu yang lama dan mengalami proses pembusukan secara lambat. Yaitu sifat batu bara mengandung unsur zat arang, karbon, zat air, hidrogen, belerang, gas abu. Kalor atau panas yang dihasilkan oleh batu bara tergantung unsur C, H, dan S. 9. Bahan bakar cair. Bahan dasar untuk bahan bakar cair berasal dari minyak mentah yang disebut petroleum. Untuk mengolah minyak mentah dengan cara memisahkan hidrokarbon dan kotoran yang dengan cara distilasi atau penyulingan yang dilakukan di kilang-kilang minyak hingga diperoleh jenis-jenis bahan bakar, yaitu bensin, solar, dan minyak tanah. 10. Bahan pelumas. Pelumas berfungsi sebagai pembersih perapat di antara dua komponen yang berenggang, penyerap panas, penyerap tegangan, pencegah keausan, mengurangi kehilangan tenaga akibat gesekan, pencegahan karat, dan untuk mengeluarkan kotoran. Sifat dan syarat minyak pelumas: memiliki viskositas, daya lekat yang baik, mudah memindahkan panas, tidak mudah bercampur dengan kotoran, mempunyai titik nyala yang tinggi, mempunyai titik beku yang rendah. Oke guys, kita pergi ke pengolahan bahan non logamnya ya. Yang pertama, ingestion molding. Biji polimer pelet yang dilelehkan oleh sekreger ke dalam tabung yang berpanas,
Lalu dengan gaya tarik bumi pelet diinjeksikan ke dalam cetakan. Akibat pemanasan pada suhu 120 sampai 260 derajat Celcius, pelet berada di titik plastis. Kita lihat gambarnya, guys. Yang kedua, ekstrusi. Biji polimer pelet yang telah dilelehkan dimasukkan ke dalam ruang pemanas melalui screwger hingga berubah menjadi kental, lalu ditekan melalui cetakan die sehingga keluar berupa lembaran. Lembaran yang dihasilkan lalu didinginkan dengan udara, air, atau permukaan yang dingin. Produk berupa lembaran akhirnya mengeras selama berada di atas ban dan berjalan konveyor. Lihat, guys, gambarnya. Yang ketiga, thermoforming. Prosesnya berupa menekan lembaran polimer yang telah dipanaskan ke dalam suatu cetakan. Lihat, guys, gambar A, B, C, dan D. Yang keempat, blow molding. Biji polimer pelet yang dilelehkan oleh screwger di dalam tabung yang dilengkapi dengan pemanas. Kemudian diekstrusi membentuk pipa Parison, kemudian ditiup ke dalam cetakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.